Pendahuluan. 1. Latar belakang amandemen. Pentingnya menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi. Renovasi 1998 sebagai momentum perubahan sistem pemerintahan. 2. Tujuan amandemen. Menguatkan demokrasi, memperkuat hak asasi manusia atau HAM. Membatasi kekuasaan presiden. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap mengenai perubahan dalam amandemen pertama. Pasal 7. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang memungkinkan seorang presiden untuk terus berkuasa selama memiliki dukungan politik. Setelah amandemen, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya 2 periode, masing-masing 5 tahun. Penjelasan tambahan. Perubahan ini bertujuan menciptakan sistem pemerintah yang lebih demokratis dan mencegah terjadinya otoritarianisme seperti yang dialami selama masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan adanya perbatasan ini, kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu individu, tetapi memberikan kesempatan kepada figur baru untuk memimpin negara sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan. Pembatasan masa jabatan juga sesuai dengan prinsip checks and balance yang merupakan elemen penting dalam demokrasi modern. Pasal 9 ayat 1. Sebelum presiden hanya diharuskan mengucap sumpah jabatan tanpa menyebut agama. Sesudah menambahkan fase dengan kitab suci menurut agama masing-masing. Makna mengakui keberagaman agama di Indonesia, meningkatkan nilai inklusivitas konstitusi. 4. Pasal 13 ayat 2. Sebelum presiden berwenang mengangkat duta dan konsul tanpa persetujuan. Sudah mengangkat duta besar harus mendapatkan persetujuan MPR. Makna meningkatkan peran DPR dalam kebijakan luar negeri, membatasi kekuasaan presiden dalam hubungan internasional. Pasal 14 ayat 1 dan 2. Sebelum presiden memiliki kewenangan penuh dalam memberikan gerasi, amnesti dan abolisi. Sesudah pemberian gerasi harus mempertimbangkan Mahkamah Agung atau MA. Pemberian amnesti dan abolisi harus mendapatkan persetujuan DPR. Makna memastikan keputusan presiden berbasis hukum, menguatkan mekanisme check and balance. Perubahan yang tidak dilakukan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah karena dianggap sebagai dasar negara yang tetap. Pasal 1 ayat 1. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan. Dampak amandemen pertama. 1. Dampak politik. Membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden sehingga mencegah otoritarianisme, memberikan DPR peran lebih besar dalam legislasi dan pengawasan. 2. Dampak hukum. Menguatkan prinsip check and balance antara eksekutif, legislasi, dan yudikatif. Menjamin keterlibatan lembaga lain seperti DPR dan MA dalam pengambilan keputusan presiden. 3. Dampak sosial. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Mengakui keberagaman agama dan menghormati hak asasi manusia.